Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Filsafat Pendidikan. Di sini kami akan memberikan video edukatif untuk menyelesaikan tugas proyek kami dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, sebelum kami melanjutkan untuk materi kami, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Frangel Apurba dan teman saya. Hai semuanya, saya Dela Sri Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa individu itu tidak memiliki rasa kerjasama terhadap kelompok. Halo semua, perkenalkan saya Dibal Tifa Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun kerjasama tim di sekolah. Berdasarkan tugas kami sebelumnya, yaitu mengamati dan meneliti aliran filsafat pendidikan apa yang diterapkan dalam suatu kelas dan permasalahan apa yang terjadi, maka yang kami dapatkan adalah aliran filsafat pendidikan pragmatisme. Aliran filsafat pendidikan pragmatisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang dimana menekankan siswa untuk menyelesaikan masalah, mengatasi tantangan, dan menemukan solusi yang dimana akan dituangkan dalam suatu proyek. Dan proyek itu biasanya dilakukan ataupun dikerjakan secara berkelompok. Namun, kami juga menemukan permasalahan utama, yaitu kurangnya rasa kerjasama. Maka, di sini kami, kelompok 5 Filsafat Pendidikan, akan memberikan video edukatif sebagai bentuk penyelesaian tugas proyek kami yang dimana akan memberikan materi tentang apa penyebab rasa tidak adanya kerjasama dan tips untuk menumbuhkan rasa kerjasama yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, penyebab seseorang tidak memiliki rasa ingin kerjasama yaitu yang pertama, tidak adanya kepercayaan, kurangnya rasa nyaman, takut konflik, kurangnya komitmen, menghindari akuntabilitas, dan tidak memperhatikan hasil. Selanjutnya akan dijelaskan dengan pemateri selanjutnya. Ada 14 cara membangun semangat kerjasama di lingkungan sekolah menurut Michelle Megin. Yang pertama, tentukan tujuan bersama dengan jelas. Sebuah tim bagaikan sebuah kapal yang berlayar di lautan luas. Jika tim tidak memiliki tujuan atau arah yang jelas, tim tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang kedua, perjelas keahlian dan tanggung jawab anggota. Setiap anggota tim harus menjadi pemain di dalam tim. Masing-masing bertanggung jawab terhadap suatu bidang atau jenis pekerjaan atau tugas. Yang ketiga, sediakan waktu untuk menentukan cara bekerja sama. Meskipun setiap orang telah menyadari bahwa tujuan hanya bisa dicapai melalui kerjasama, namun bagaimana kerjasama itu harus dilakukan perlu adanya pedoman. Yang keempat, hindari masalah yang bisa diprediksi. Artinya mengantisipasi masalah yang bisa terjadi. Yang kelima, gunakan konstitusi atau aturan tim yang telah disepakati bersama. Peraturan tim akan banyak membantu mengendalikan tim dalam menyelesaikan pekerjaannya dan menyediakan petunjuk ketika ada hal yang salah. Yang keenam, ajarkan rekan baru satu tim agar anggota baru mengetahui bagaimana tim beroperasi dan bagaimana perilaku anggota tim berinteraksi. Yang ketujuh, selalu bekerja sama. Caranya dengan membuka pintu gagasan orang lain. Tim seharusnya menciptakan lingkungan yang terbuka dengan gagasan setiap anggota. Yang kedelapan, wujudkan gagasan menjadi kenyataan. Caranya dengan menggali atau memacu kreativitas tim dan mewujudkan menjadi suatu kenyataan. Yang kesembilan, aturlah perbedaan secara aktif. Perbedaan pandangan atau bahkan konflik adalah hal yang biasa terjadi di sebuah lembaga atau organisasi. Yang 10, perangi virus konflik dan jangan sekali-sekali memproduksi konflik. Di sekolah terkadang ada saja sumber konflik, misalnya pembagian tugas yang tidak merata atau ada yang terlalu berat tetapi ada juga yang sangat ringan. Yang 11, saling percaya. Jika kepercayaan antar anggota hilang, sulit bagi tim untuk bekerja sama. Yang ke-12, saling memberi penghargaan. Faktor nomor 1 yang memotivasi orang adalah perasaan bahwa mereka telah berkontribusi terhadap pekerjaan dan prestasi organisasi. Yang ke-13, evaluasilah tim secara teratur. Tim yang efektif akan menyediakan waktu untuk melihat proses dan hasil kerja tim. Setiap anggota diminta untuk berpendapat tentang kinerja tim, evaluasi kembali tujuan tim, dan konstitusi tim. Yang terakhir, jangan menyerah. Terkadang tim menghadapi tugas yang sangat sulit dengan kemungkinan untuk berhasil sangat kecil. Tim bisa menyerah dan mengizinkan kekalahan ketika semua jalan kreativitas dan sumber daya yang ada telah dipakai. Untuk meningkatkan semangat anggotanya, antara lain dengan cara memperjelas mengapa tujuan tertentu menjadi penting dan begitu vital untuk dicapai.
Nah, berdasarkan dari 2 materi video edukatif tadi, yaitu penyebab kurangnya rasa kerjasama dan tips menumbuhkan rasa kerjasama, dapat diambil beberapa ringkasan kesimpulan. Nah, ringkasan kesimpulan dari penyebab kurangnya rasa kerjasama yaitu tidak adanya kepercayaan, kurangnya rasa nyaman, dan kurangnya komitmen. Nah, ringkasan dari tips menumbuhkan rasa kerjasama yaitu tentukan tujuan bersama secara jelas, menerima dan mengatur perbedaan pendapat, dan terakhir saling menghargai. Nah, berdasarkan dari video edukatif tips menumbuhkan rasa kerjasama ini, kami berharap tugas proyek kami ini berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.